Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Ali MZ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Kali ini saya ikut meramaikan acaranya anak-anak pemuda-pemudi dari Kebumen, itu Mahagi Malam Akad Wage. Sekarang bertempat di Masjid Al-Fatah BIP Cikarang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. Yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan segenap para alim, para ulama, para habaib darah daging baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, sipil baik sipil maupun militer yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, orang tua kita, Al-Habib Hasan bin Muhdar bin Hasan Al-Attas beserta putra beliau Al-Habib Fathur Rijal bin Hasan bin Muhdar bin Hasan Al-Attas, dan alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Al-Habib Alwi bin Syekh Abi Bakar, Al-Habib Ahmad bin Ibrahim As-Saqqaf, dan para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru kita agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah agar senantiasa bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, berjalan di jalan Allah dan Rasul-Nya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada kita yang hadir pada malam hari ini, acara maulid dan juga milad yang kelima Majlis Mahageh, yang mudah-mudahan ini majlis senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir, yang membantu, yang terikat di dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulin segala hajat-hajatnya. Allah terima daripada segala kebaikannya, dan Allah berikan daripada keridhaan dan rahmatnya. Mudah-mudahan ini majlis menjadi gerbong membawa kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majlis membawa kita kepada jalan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir semuanya dari awal sampai sekarang, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah mudah-mudahan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, sehat, afiat.
Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita sebagai hambanya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadikan perkumpulan yang menyenangkan daripada hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita, orang tua kita, para guru-guru kita, dan kelak anak keturunan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang besar, perkumpulan yang agung, perkumpulan yang dihadiri oleh banyak daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita pada malam hari ini dari ba'da isya sampai tengah malam ini duduk berkumpul tak kecuali dikarenakan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan daripada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah timbulkan di dalam hatinya pengikutan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan orang-orang yang mencintai daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tanamkan rasa pengorbanan untuk daripada agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad walaupun di dalam kehidupannya merasakan daripada kesusahan, kepedihan di dalam kehidupan karena ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka Allah jadikan orang tersebut merasa bahagia di dalam kehidupannya karena tertanam kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu dahsyat yang dijalankan oleh Nabi dengan 300 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah ingin memberi kabar kepada kita, seakan-akan di dalam 1 tahun 12 bulan ini, seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada kita agar kita senantiasa mempunyai hubungan yang kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid Adiyah Ulami kalangan Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau di dunia sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin. Demi Allah, ulangilah daripada penyebutan kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, ulangilah daripada penyebutan nama Nabi Muhammad. Demi Allah, ulangilah daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaima tuziha 'anil qulubir rana. Maka dengan mengulang, dengan kita perbanyak daripada menyebut nama Nabi Muhammad, maka itu bisa mengikis daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Ayuhal akhwat, ayo kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Apakah hati kita sudah termasuk orang-orang yang bersih di dalam hati kita? Banyak di dalam hati kita mempunyai perasaan daripada iri sesama saudara muslim kita, punya perasaan ujub, bangga, punya perasaan sombong, punya perasaan takabur, punya perasaan riya dan lain sebagainya. Maka itulah daripada kotoran yang ada di dalam hati kita. Obatnya sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad, sering-sering mendengarkan daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar daripada sifat Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Nabi alaihi salatu wasallam adalah lautan ilmu. Nabi alaihi salatu wasallam dibanding para anbiya wal mursalin, dibanding nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, diperumpamakan adalah lautan yang begitu luas. Dan ketika ada rambut diambil, dicelupin daripada lautan tersebut, diangkat, maka ada satu tetes air yang jatuh daripada rambut, maka itulah daripada ilmu para anbiya wal mursalin sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah lautan yang begitu luas. Ini daripada keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempunyai mukjizat yang begitu besar.
Nabi punya mukjizat yang begitu agung. Tetapi kita lihat ayuhal ikhwan, di dalam Al-Quran Allah tidak memuji daripada ilmunya Rasulullah, Allah tidak memuji daripada mukjizatnya Rasulullah, tetapi Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita dipuji di dalam Al-Quran, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kemuliaan Nabi alaihi salatu wasallam, malam hari ini ayo kita mencoba untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita meneladani daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, beliau pernah berjalan dan bertemu daripada nenek-nenek, orang yang sudah tua renta. Maka ini nenek-nenek mengambil daripada kayu bakar untuk dibawa pulang ke rumahnya untuk memasak. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau melihat daripada nenek-nenek yang kesusahan membawa daripada kayu bakar tersebut, maka dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat kayu tersebut, dipanggul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di dalam perjalanan tersebut, ini nenek berkata kepada Nabi Muhammad, ini nenek bilang kepada Nabi Muhammad, engkau adalah pemuda yang baik, engkau sepertinya pemuda yang jujur, engkau sepertinya pemuda yang punya akhlak karimah, budi pekerti yang luhur. Maka ini nenek bilang kepada Rasulullah, wahai anakku, jangan engkau ikuti daripada Muhammad. Karena di Mekah ada Muhammad ngaku jadi Rasul, ngaku menjadi Nabi. Maka engkau pemuda yang baik, jangan sampai terpengaruh engkau masuk daripada ajarannya Muhammad. Padahal yang lagi berbicara ini siapa? Yang lagi diajak bicara ini siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kita? Kalau kita udah nolong orang, kita bantu orang, sementara orang tersebut ngatain kita, sementara orang tersebut mencaci kita, sementara orang tersebut memaki kita, maka udah barang tentu kita bawa emosi kita bakalan marah. Bisa kita lempar daripada kayu bakar tersebut, mudah ditinggalin. Tetapi kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengerin ini omongan nenek-nenek tersebut, orang tua tersebut, sampai datang ke rumah daripada nenek-nenek tersebut. Ditaruh daripada kayu bakarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditaruh, ini nenek bilang sama Rasulullah, ini nenek bilang, wahai pemuda, dari tadi ane kebanyakan ngomong sampai lupa. Ane nanya, ente punya nama siapa? Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, ane Muhammad bin Abdullah. Aku Muhammad bin Abdullah. Ini kata nenek-nenek, engkau Muhammad yang lagi diomongin sama orang-orang Mekah. Betul kata Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Ente yang lagi difitnah sama orang-orang Mekah. Betul. Ini nenek bilang apa? Wallah, demi Allah, fitnahan mereka itu keji, fitnahan mereka itu salah. Maka ini adalah benar-benar utusan Rasulullah. Maka ini nenek mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Nenek-nenek ini karena dengar omongan orang, nenek-nenek ini karena dengar fitnahan orang, sehingga apa? Sehingga mereka nggak ngelihat kebenaran. Sama kayak kita di zaman sekarang, banyak kita dengar daripada fitnahan-fitnahan terhadap ulama-ulama kita, terhadap para habaib, para kiai, para ustadz, dengan fitnah-fitnah. Maka kita langsung ngambil dan kita langsung menghakimi. Maka ambil daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bersabar. Maka itu nenek masuk Islam dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bawa pulang ke rumah kita. Peringatan Maulid yang kita hadiri bisa jadi nggak bermanfaat buat kita ketika kita pulang. Kita kagak pakai akhlaknya Rasulullah. Ketika kita pulang, kita kagak megang ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu mencoreng daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang terikat kepada Rasulullah. Kita umat yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kita lihat berapa banyak daripada umat Nabi alaihi salatu wasallam, segelintir daripada umat Rasulullah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang gak baik. Maka mereka orang di luar daripada Islam, mereka mengatakan apa?
itu daripada umatnya Muhammad. Kita ini ternisbat kepada Rasulullah. Kita ini terhubung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga Rasulullah dengan memegang ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedap Ustaz Abdul Rasid, Gus Irfan dan semuanya daripada para habaib kita, para ulama kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatin yang afiah, Allah panjangin umur, mudah-mudahan diberikan istiqamah agar bisa membimbing kita, membawa kita ke jalan yang mulia, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini wajahnya satu persatu dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang disenangi oleh Nabi Muhammad, yang membuat ridha Nabi Muhammad, yang membuat gembira baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah ummun bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru dan di hadapan para jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf untuk Al-Fakir. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan Al-Fakir selaku manusia. Sekali lagi mohon ridha dan maaf dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.